Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita bahas tugas yang sudah kalian kerjakan pada minggu yang lalu, yaitu persamaan dasar akuntansi dari Salon Jelita. Ya, anak-anak, pada saat kalian mengerjakan persamaan dasar akuntansi, silakan kalian buat terlebih dahulu formatnya, ya, format dari persamaan dasar akuntansinya. Nah, sudah tertampil di layar format dari persamaan dasar akuntansi dari Salon Jelita. Nah, diawali dari kolom tanggal. Nah, kolom tanggal ini bisa kalian buat dua kolom. Kolom yang pertama adalah untuk bulan dan juga tahun, ya, bulan dan juga tahun. Kemudian kolom yang kedua ini nanti adalah untuk tanggalnya. Kemudian sisi sebelah kiri itu adalah aset, dipisahkan tulisan sama dengan, kemudian di sebelah kanan itu adalah liabilities dan equities. Liability atau liabilitas ditambah ekuitas, utang ditambah dengan modal. Ya, kemudian pada aset ini terdiri dari akun, kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Nah, ini sesuai dengan akun-akun yang terdapat pada kasus Salon Jelita. Kemudian untuk liability dan equity-nya adalah terdiri dari utang dan juga modal. Gitu. Nah, setelah siap formatnya, langkah selanjutnya adalah menganalisis transaksinya. Nah, ada kolom satu lagi. Kolom satu lagi yang harus kalian tambahkan. Ini kolomnya tidak wajib, tetapi sangat membantu kalian dalam mengerjakan atau menyusun laporan keuangan, yaitu kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini isinya nanti adalah keterangan-keterangan dari transaksi yang sudah kalian inputkan atau kalian tuliskan di dalam persamaan dasar akuntansinya. Nah, mari kita bahas satu persatu transaksi dari Salon Jelita, kemudian dimasukkan atau dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Transaksi-transaksi yang terjadi pada Salon Jelita selama bulan April 2021 antara lain sebagai berikut. Tanggal 1, Jelita menyetorkan uangnya sebesar 14.500.000 sebagai modal awal. Nah, pada kolom pertama ini isikanlah pada kolom kas dan juga kolom modal. Awas, pemisahnya adalah sama dengan. Ya, kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan itu harus balance atau seimbang, harus sama jumlahnya. Nah, menyetorkan uang kalau di dalam akuntansi itu adalah kas, sehingga kalian catat pada kolom kas dan juga pada kolom modal. Nah, kemarin ada yang bertanya, Bu, itu kas, kemudian piutang sampai dengan peralatan itu kalau diberi kolom tambah, diberi satu tambahan kolom untuk menuliskan tambah bagaimana? Diperbolehkan, tetapi lebih baiknya seperti ini saja supaya tidak begitu panjang persamaan dasar akuntansinya. Gitu ya. Dihilangkan saja kolom tambahnya. Nah, setelah kolom pertama ini kalian tuliskan, lanjut ke transaksi kedua terlebih dahulu. Ya, transaksi kedua. Dibeli peralatan dan perlengkapan salon secara kredit sebesar 7.600.000. Rinciannya adalah peralatan 5 juta dan perlengkapan 2.600.000. Nah, kita analisis dulu. Beli peralatan dan perlengkapan secara kredit. Kalau secara kredit itu menimbulkan utang, maka nanti utang di sini yang akan bertambah. Ya, utangnya bertambah. Selain utang bertambah, apalagi
perlengkapan dan peralatan juga bertambah. Kenapa bertambah? Tadinya tidak punya, terus membeli menjadi punya, sehingga perlengkapan dan peralatan di perusahaan akan bertambah. Maka dituliskan pada kolom kedua seperti ini. Diawali tanggal 2, perlengkapannya dimasukkan, sejumlah yang dibeli, kemudian peralatannya juga dimasukkan sejumlah yang dibeli. Ini sisi yang sebelah kiri. Nah, sisi sebelah kanannya apa? Sisi sebelah kanannya hanya utang saja, yaitu 7.600.000. Nah, kamu cek, kamu jumlahkan. 2.600.000 ditambah 5 juta di sisi sebelah kiri. Jumlahnya adalah 7.600.000. Ya. Ya, kamu melihatnya pada pada baris kedua dulu. Pada baris kedua saja, ya. Kemudian yang sebelah kanan itu jumlahnya adalah 7.600.000. Itu. Sisi sebelah kiri dan kanan sama jumlahnya. Nah, sekarang dijumlahkan di kolom bawahnya. Nah, ini dia. Kolom pertama adalah kas, karena tidak ada penambahan, maka jumlahnya adalah sama, 14.500.000. Piutang tidak ada mutasi, tidak ada penambahan atau pengurangan, jadi kosong. Perlengkapan ada tambahan atau ada mutasi penambahan, maka jumlahnya adalah 2.600.000, peralatan ada penambahan jadi 5 juta, kemudian utangnya 7.600.000 dan modalnya 14.500.000. Ini adalah saldonya. Ya, saldonya. Nah, nanti coba dicek. 14.500.000 ditambah 2.600.000 ditambah 5 juta. Hasilnya berapa? Bandingkan dengan yang sisi sebelah kanan. 7.600.000 ditambah 14.500.000. Hasilnya pasti akan balance atau seimbang. Ya. Kemudian lanjut ke transaksi ketiga. Dibayar uang sewa tempat usaha 1 juta untuk 1 bulan. Nah, pada baris selanjutnya dituliskan tanggal 3 dibayar uang sewa tempat usaha. Membayar berarti perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar sehingga kasnya akan berkurang. Kalau berkurang, boleh kamu beri kurung, boleh menggunakan simbol minus. Ya, boleh menggunakan kurung atau simbol minus. Kalau dengan menggunakan kurung itu lebih kelihatan bahwa itu adalah pengurangan. Kalau dengan menggunakan tanda minus juga sama, tetapi nanti tulisannya harus kecil di sebelah pojok kanan bawah. Gitu. Boleh menggunakan salah satu. Kemudian kasnya ini berkurang. Selain kas, yang berkurang apa? Yang berkurang adalah modal. Nah, kamu lihat. Pada sisi sebelah kiri, pengurangan 1 juta. Sisi sebelah kanan, pengurangan 1 juta. Maka imbang. Sebelah kiri dikurangi, sebelah kanan dikurangi dengan jumlah yang sama. Ya, dan ini keterangannya adalah bayar sewa 1 bulan. Gitu. Nah, kemudian pada baris selanjutnya ini dijumlahkan lagi. Pada kolom kas jumlahnya 13.500.000 dikurangi 1 juta. Jumlahnya adalah 13.500.000. Kolom piutang kosong. Perlengkapannya tetap 2.600.000. Peralatannya tetap 5 juta. Utangnya tetap 7.600.000. Modalnya 14.500.000 dikurangi 1 juta menjadi 13.500.000. Ini adalah saldonya. Ya. Lanjut. Tanggal 4. Diterima pendapatan sebesar 1 juta. Dituliskan di baris selanjutnya. Pendapatan diterima berarti ada penambahan kas di perusahaan. Dicatatnya di kolom kas 1 juta. Selain itu apa?
Selain itu, modalnya itu juga bertambah 1 juta. Ya, selain kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Nah, ini keterangannya adalah terima pendapatan, gitu. Ya, setelah itu pada kolom selanjutnya dijumlahkan. Kemudian lanjut tanggal 6, diterima jasa rias pengantin sebesar 2.500.000. Ini juga sama. Dicatat di kolom kas dan juga modal. Kenapa? Karena ada penambahan kas dan juga penambahan modal. Sehingga dicatatnya itu menambah kas dan juga menambah modal. Nah, dijumlahkan di kolom bawahnya, ini jumlahnya. Ya, 17 juta, kemudian 2.600.000, 5 juta, sebelah kiri, sebelah kanan 7.600.000, di sini adalah 17 juta. Ya. Selanjutnya tanggal 8 telah diselesaikan jasa rias pengantin sebesar 7.500.000. Nah, anak-anak, kalau di situ tidak ada keterangan penerimaan pendapatannya itu dilakukan secara langsung atau tidak, berarti itu dianggapnya adalah penerimaannya secara langsung atau tunai. Kalau ada keterangan misalkan pendapatan jasa rias akan diterima 2 hari lagi. Nah, itu pemberitahuan ya bahwa sudah ada pendapatan rias tetapi belum diterima. Nah, itu akan berpengaruh terhadap piutang. Tetapi kalau tidak ada keterangan seperti yang saya sebutkan tadi, dianggapnya adalah kas yang bertambah. Ya. Jadi dilihat pada transaksinya. Dicatat tanggalnya 8, penambahan kas dan modal. Kemudian dijumlahkan saldonya seperti biasanya. Sebelah kanan dan sebelah kiri harus seimbang. Tanggal 10 diterima pendapatan jasa, ini pendapatan lagi. Langkahnya sama, kemudian dijumlahkan. Tanggal 11 sekarang, dibayar sebagian utang usaha yang terbentuk pada tanggal 2 April sebesar 2.600.000, yaitu perlengkapan salon. Nah, tadi tanggal 2 membeli peralatan dan perlengkapan secara kredit, sehingga menimbulkan utang. Nah, tanggal 11, perlengkapan yang dibeli tadi itu dibayar. Berarti utangnya berkurang karena dibayar oleh perusahaan. Nah, maka kalau terjadi pembayaran utang usaha, maka utangnya akan berkurang. Nah, selain itu apa? Kas dari perusahaan juga berkurang. Kenapa berkurang? Karena kasnya diambil, uang tunainya diambil untuk membayar utang. Gitu ya. Sehingga pada tanggal 11 transaksinya diinputkan atau dicatat pengurangan terhadap kas dan juga pengurangan terhadap utang. Ya, kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Sehingga saldonya seperti ini. Ya. Lanjut. Tanggal 13. Diterima pendapatan jasa. Sama seperti tadi, kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Kemudian saldonya dijumlahkan per kolom, satu persatu, sehingga sebelah kanan dan sebelah kiri harus imbang, harus balance. Selanjutnya, tanggal 15 diterima pendapatan, ini masih sama. Jumlahkan. Kemudian tanggal 20, dibayar listrik, air, telepon sebesar 300.000. Nah, ini perlakuannya sama seperti tanggal 3 tadi. Tanggal 3 tadi membayar beban sewa. Kalau tanggal
20 ini membayar LAT, listrik, air, telepon. Ya, maka yang berpengaruh adalah kas yang diambil untuk membayar dan juga modalnya yang berkurang karena untuk membayar beban listrik, air, telepon. Gitu ya. Kemudian dijumlahkan, ini jumlahnya. Selanjutnya adalah tanggal 21 diterima pendapatan yang berpengaruh kas dan modal. Dijumlahkan per kolom. Kemudian tanggal 24 dibeli perlengkapan salon. Nah, kalau tidak ada keterangannya seperti ini, hanya dibeli perlengkapan salon, dibeli peralatan salon, itu dianggapnya adalah tunai. Maka kasnya akan berkurang. Pencatatannya adalah, nah seperti ini. Kamu lihat, kasnya berkurang dan perlengkapannya bertambah. Nah, ini di sisi sebelah kiri semua. Kamu lihat, ini minus, ini plus, jadi 0. Sebelah kanan tidak ada penambahan dan pengurangan, jadi seimbang. Itu, ya. Nah, kemudian dijumlahkan. Nah, ini jumlahnya. Jumlah antara kiri dan kanan seharusnya juga seimbang. Harus seimbang, bukan seharusnya, tetapi harus seimbang. Ya, logikanya kalau di sini min, di sini plus, ini kan 0, berarti tidak ada penambahan dan pengurangan. Maka jumlahnya juga harus sama. Tanggal 25, dibayar gaji karyawan 800.000. Nah, kalau dibayar gaji karyawan, berarti kasnya akan berkurang. Selain kas, apalagi yang berkurang? Yang berkurang adalah modal. Sehingga sehingga dicatatnya adalah kasnya berkurang 800, modalnya juga berkurang 800 untuk membayar gaji karyawan. Ya, kemudian dijumlahkan, ini jumlahnya, tanggal 26 diterima pendapatan, ini sama, langkahnya seperti tadi, yang berpengaruh kas dan modal. Dijumlahkan, ini saldonya. Kemudian tanggal 27 dibeli perlengkapan salon secara tunai. Nah, ini ada keterangannya secara tunai. Berarti langsung saja mengurangi kasnya. Nih, mengurangi kas, menambah perlengkapan. Ya, dijumlahkan. Ini jumlahnya. Tanggal 28 diterima pendapatan jasa. Berarti kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Nah, sudah selesai, kemudian totalnya dihitung. Nah, ini dia. Totalnya harus sama antara kanan dan sebelah kiri. Itu ya. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah selesai, dari persamaan dasar akuntansi ini, kalian buat atau kalian susun laporan keuangannya yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan arus kas. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke laporan keuangan, untuk masing-masing masing-masing pekerjaan atau masing-masing form itu harus ada judulnya. Seperti di persamaan dasar akuntansi ini. Judulnya adalah yang pertama, judul baris pertama itu adalah nama perusahaannya. Perusahaannya namanya adalah Salon Jelita. Kemudian judulnya, apa yang kamu kerjakan? Yang pertama kalian kerjakan adalah persamaan dasar akuntansi. Maka di sini kamu tuliskan persamaan dasar akuntansi. Kemudian baris yang ketiga adalah periodenya. Per itu adalah periode. Ya, periodenya ini berakhir kapan? April. April itu umurnya adalah 30. Ya, 30 April. Boleh itu transaksinya sampai tanggal 28 saja. Ya, walaupun transaksinya sampai dengan tanggal 28 atau tanggal 25 atau tidak full 1 bulan, tetapi untuk periode ini akhir bulan
yang bersangkutan. Ya. Nah, setelah selesai, antara kanan dan kiri sudah seimbang, masuk ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba ruginya, Nana, laporan laba rugi yang harus kalian kerjakan, yang pertama adalah laporan keuangan yang pertama harus kalian kerjakan adalah laporan laba rugi. Ya, dibuat dulu formnya. Formnya dibuat terlebih dahulu. Sebentar. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, ini 3 baris teratas adalah judulnya. Laporan Salon Jelita, nama perusahaannya, laporan laba rugi. Kemudian untuk laba rugi ini periodenya adalah untuk periode yang berakhir 30 April 2021. Nah, komponen dari laporan laba rugi saya tuliskan di sini. Komponen yang menyusun laporan laba rugi itu terdiri dari kelompok akun, pendapatan, dan beban. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa kelompok akun ini ada 5, yaitu kelompok harta atau aset. Yang pertama adalah kelompok harta atau aset. Yang kedua adalah kelompok kewajiban atau utang. Kelompok yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Kelompok keempat adalah pendapatan. Kelompok yang kelima adalah beban. Nah, akun-akun ini yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan pencatatan dalam siklus akuntansi, baik perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur, baik secara manual maupun secara computerized. Ya, kalian mengenal dulu kelompok akun ini: harta atau aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, kalau di dalam persamaan dasar akuntansi ini hanya melibatkan 3 akun, yaitu akun harta atau aset, akun utang atau liability, akun modal atau ekuitas. Nah, pendapatan dan bebannya bagaimana, Bu? Pendapatan dan beban ini masuk ke dalam transaksinya. Karena sifatnya adalah nominal atau kelompok akun yang bersifat sementara, maka kelompok akun tersebut akan hilang pada awal periode. Bu, kenapa bisa hilang? Nanti pada saat kita mempelajari lebih lanjut tentang siklus akuntansi, kalian nanti akan mengetahui, gitu ya. Yang penting sekarang kalian paham terlebih dahulu atau mengenal terlebih dahulu tentang kelompok akun, gitu ya. Nah, untuk laporan laba rugi, kelompok akun yang menyusunnya adalah pendapatan dan beban. Hanya pendapatan dan beban saja, ya. Nah, kemudian kita buat formatnya terlebih dahulu. Pendapatan dan beban tuliskan dulu. Kemudian pendapatannya adalah pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini diperoleh dari persamaan dasar akuntansi. Kamu tidak perlu melihat pada transaksinya, kamu langsung bisa melihat pada persamaan dasar akuntansinya. Nah, kalau kalian gunakan kolom keterangan, ini sangat mudah sekali. Ya, di sini sudah ada keterangannya, terima pendapatan berarti yang keterangan terima pendapatan ini yang kamu tambahkan. 1 juta ditambah 2.500.000 ditambah 7.500.000 ditambah 500.000 ditambah 1.200.000 ditambah 2.400.000
2.245.000 ditambah 100.000. Jumlahnya adalah 16.545.000. Ya, nanti coba dicek, dihitung secara manual dengan kalkulator kalian, dapat pendapatan segini betul atau tidak. Ya, kemudian beban sewa usaha. Nah, beban sewa tinggal lihat pada persamaan dasar akuntansinya. Bayar sewa, oh ini bayar sewanya 1 juta. Tinggal kamu masukkan bayar sewa 1 juta. Beban listrik air telepon 300.000. Dilihat pada persamaan dasar akuntansi. Bayar LAT, listrik air telepon 300.000. Tinggal kamu masukkan ke sini. Ya, bayar beban gaji. Tinggal lihat pada persamaan dasar akuntansinya. Bayar gaji karyawan 800.000. Nah, dimasukkan 800.000 di sini. Kemudian dijumlahkan. Ya, dijumlahkan di sini. Ya. Nah, kemudian setelah kalian jumlahkan, pendapatan dan jasa ini dikurangi. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau dikurangi itu boleh kalian gunakan simbol minus atau kamu gunakan tanda kurung. Ya, tanda kurung atau minus. Nah, ini saya format seperti ini karena saya menggunakan Excel, maka saya format terlebih dahulu supaya tampilannya kelihatan. Nah, ini saya beri tanda minus seperti ini. Nah, kemudian setelah itu dikurangkan antara pendapatan jasa dan juga beban usaha, total beban usaha. Nah, beban usaha yang sudah kalian tuliskan tadi dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, hasilnya dikurangkan dengan pendapatan jasa. Nah, ketemulah laba bersih. Nah, laba bersih ini yang digunakan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Anak-anak, jadi laporan keuangan itu saling terkait. Ya, kalau kamu mengerjakan di awal itu salah, nanti sampai akhir akan salah. Pastikan dulu laporan laba rugi kalian benar karena itu adalah step pertama, langkah pertama untuk menyusun laporan keuangan yang benar. Ya, laporan laba rugi ini menghasilkan laba bersih. Laba bersih ini nanti digunakan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Ya. Nah, di mana atau apa yang digunakan atau ditempatkan di mana laba bersihnya? Nah, laba bersihnya ditempatkan untuk penambahan atau pengurangan modal. Ya, jadi kalau terjadi laba, maka modalnya akan bertambah. Tapi kalau mengalami kerugian, maka akan terjadi pengurangan modal. Nah, laporan perubahan ekuitas bentuknya atau formatnya seperti ini. Dimulai dari modal awal. Ya, ini ada 3 kolom. 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Kolom pertama ini adalah untuk keterangan. Kolom kedua ini untuk penjumlahannya, penjumlahan maupun pengurangan dari modalnya. Kemudian yang terakhir, kolom terakhir adalah untuk menuliskan modalnya berapa. Ya, modal awalnya dituliskan pada kolom ketiga. Modal awal ini berarti kamu melihat pada persamaan dasar akuntansi yang pertama. Ini pada keterangan ada tulisan modal awal. Nah, berarti modal awalnya adalah ini. Ya, kemudian laba bersih tempatkan di kolom 2 saldonya. Nah, laba bersih ini berasal dari laba bersih dari laporan laba rugi. Ya, kemudian karena tidak ada prive itu adalah pengambilan pribadi pemilik. Jadi terkadang pemilik itu mengambil harta dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, itu dinamakan prive. Ya, prive itu mengurangi modal, mengurangi laba
kemudian nanti akan terjadi pengurangan modal. Begitu. Nah, kalau labanya lebih besar daripada prive, maka akan terjadi penambahan modal. Tapi kalau prive-nya ini lebih besar, maka modalnya nanti akan berkurang. Begitu logikanya, ya. Nah, karena ini tidak ada prive, maka langsung saja kita tambahkan modalnya. 14.500.000 ditambah 14.445.000 sehingga modal akhirnya ketemu 28.945. Nah, modal akhir ini yang digunakan untuk menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau yang dinamakan neraca. Periodenya 30 April 2021. Nah, neraca ini formatnya terdiri dari 2 kolom. Ini bentuknya adalah skontro. Skontro itu bentuk T. Ya, bentuk T. Bentuk T itu bagaimana? Ini dipisahkan 2 kolom, yaitu kolom aktiva dan kolom kewajiban dan ekuitas. Ya. Bu, kenapa itu tidak kolom aset, Bu? Ya, sebenarnya sama saja sih kolom aset dengan kolom aktiva, tetapi kalau di neraca itu kolomnya terdiri dari aktiva dan pasiva. Pasiva itu adalah kewajiban dan ekuitas. Gitu ya. Jadi kalau kamu menemui di referensi lain ada istilah pasiva begitu. Pasiva itu adalah kewajiban dan ekuitas. Gitu ya. Nah, pada kolom aktiva ini isinya atau komponen penyusunnya itu adalah kelompok akun, aset, liability, dan equity. Ya. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Nah, aset lancar itu apa? Aset tetap itu apa? Aset lancar itu adalah kelompok akun harta yang paling liquid atau yang apa namanya, yang bisa dan cepat dan kelihatan gitu. Artinya kalau aset lancar itu pasti posisinya ada di atas. Kas itu adalah yang paling liquid, yang paling yang paling bisa atau paling cepat dijadikan uang tunai begitu. Piutang juga sama. Kalau ada piutang kemudian ditagih kemudian ada pembayaran piutang, maka yang diterima itu adalah uang tunai. Nah, itu daftar dari neraca kenapa kok kas yang paling atas itu berdasarkan kelompok akun yang paling liquid gitu. Nah, nanti bisa kita pelajari lagi dan kalian bisa membaca referensi baik dari buku maupun elektronik gitu ya. Kemudian untuk aset tetap itu adalah aset yang dipunyai oleh perusahaan yang setiap tahunnya itu ada penurunan nilai ekonomisnya. Gitu. Nah, setiap tahunnya itu biasanya kalau aset tetap itu ada penyusutannya atau ada penurunan nilai ekonomis dari suatu barang. Gitu. Kemudian untuk kewajiban dan ekuitas ini
berdasarkan data yang ada di perusahaan. Nah, untuk modalnya di sini, modal yang ada pada neraca ini diambil dari laporan perubahan ekuitas. Ya. Nah, laporan perubahan ekuitas yang menghasilkan modal akhir ini digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan. Nah, dibuat dulu formatnya, aktiva lancar, kemudian aktiva tetap. Aktiva lancar, kemudian aktiva tetap. Nah, aktiva lancar terdiri dari kas, piutang, dan perlengkapan. Nah, ini kalian bisa lihat pada persamaan dasar akuntansi. Kas totalnya adalah 25.45 Masukkan ke dalam kolom kas. Kemudian piutang. Piutang tidak ada saldonya sehingga di sini 0. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan saldo akhirnya adalah 3.900.000. Maka masukkan ke dalam kolom perlengkapan. Nah, kemudian dijumlahkan atau ditotal. Ini adalah total aktiva lancar, totalnya. Nah, kemudian aktiva tetap hanya ada satu, yaitu peralatan. Nah, kemudian aktiva lancar dan aktiva tetap ini dijumlahkan menjadi total aktiva. Ya, total aktivanya. Bagaimana dengan yang sebelah kanan? Pada kolom kewajiban dan ekuitas, utang usaha. Nah, utang usaha kamu bisa lihat pada persamaan dasar akuntansi. Pada persamaan dasar akuntansi, pada kolom utang, di sini utangnya adalah 5 juta. Maka dituliskan 5 juta. Nah, total kewajibannya dituliskan terlebih dahulu. Ini total kewajiban. Kemudian modalnya. Nah, modal ini diperoleh dari modal akhir. Ya, diperoleh dari modal akhir. Nah, pada modal akhir ini kita jumlahkan dengan kewajiban dan hasilnya ini adalah total kewajiban dan ekuitas atau total pasifannya. Dan totalnya ini harus sama dengan total aktiva. Total aktiva dan total kewajiban dan ekuitas ini harus sama atau harus seimbang. Gitu ya. Kalau sudah sama berarti sudah betul pekerjaan kalian. Kalau belum, silakan dicek terlebih dahulu kemungkinan saldo yang kalian masukkan salah atau penjumlahan yang kalian jumlahkan itu salah. Ya, kemudian terakhir adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas. Aktivitas pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas operasi. Kemudian yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi dan yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini sesuai dengan operasional dari perusahaan yang terdiri dari penerimaan pendapatan jasa, kemudian pengeluaran beban usaha, kemudian pembelian perlengkapan, kemudian pembayaran utang. Nah, kalau pembelian peralatan itu kalau pembelian peralatan itu biasanya masuk pada investasi. Ya, kalau itu sebagai modal, penambahan modal. Gitu. Nah, Bu, pada persamaan dasar akuntansi pada transaksi 2, ini kan ada pembelian perlengkapan dan peralatan. Kenapa tidak dimasukkan dalam arus kas? Jika ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah pada transaksi kedua ini dilakukan secara kredit. Kalau dilakukan secara kredit, ini tidak berkaitan dengan kas. Kalau tidak ada kaitannya dengan kas, maka pada laporan arus kas di sini tidak dimasukkan. Ya.
Nah, yang dimasukkan adalah yang berkaitan dengan kas saja. Itu. Nah, penerimaan kas dari pendapatan jasa sebesar 16.545. Nah, ini kamu bisa cek pada persamaan dasar akuntansinya. Di sini, pada penerimaan pendapatan. Kamu lihat penerimaan pendapatan di sini, ini berkaitan dengan kas. Pendapatan ini berkaitan dengan kas. Nah, yang ditulis adalah yang ada di kolom kas ini. Keseluruhan yang ada di kolom kas. Kemudian, pengeluaran kas untuk beban usaha. Kamu lihat pada persamaan dasar akuntansinya. Ini pembayaran beban sewa. Di sini ada pengeluaran kas sebesar 1 juta. Nah, ini pengeluaran kas. Ya, sebesar 1 juta. Kemudian, selain 1 juta ini, juga pembayaran beban untuk LAT atau listrik air telepon sebesar 300.000 dan pembayaran gaji karyawan sebesar 800.000. Nah, pada arus kas di sini beban usaha kamu bisa melihat pada laporan laba rugi. Nih, laporan laba rugi di sini ada total beban usaha, inilah yang kamu masukkan. Bu, berarti yang pendapatan jasa tadi bisa dimasukkan dari laporan laba rugi? Iya, bisa. Dari pendapatan jasa ini dan beban usaha ini nanti dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Nah, satu lagi yaitu pembayaran utang. Nah, pada persamaan dasar akuntansi ada pembayaran utang sebesar 2.600.000. Ya. Nah, ini transaksi 11. Nah, berkaitan dengan kas. Di sini di kolom kas ini berkurang. Nah, maka pada laporan arus kas ini dimasukkan ke dalam arus kas dari aktivitas operasi pengurangan kas. Ya, sehingga pengeluaran kas untuk beban usaha ini mengurangi, pembelian perlengkapan mengurangi, pembayaran utang mengurangi kas. Sehingga total untuk pengurangan kas dari aktivitas operasi adalah sebesar 6 juta. Ya. Nah, kemudian kas bersih dari aktivitas operasi ini diperoleh dari penerimaan kas dari pendapatan jasa dikurangi dengan pengeluaran kas yang dari aktivitas operasi. Ya, kalau penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, maka akan dikurangi. Gitu. Nah, kemudian untuk investasi ini tidak ada, kebetulan di kasusnya tidak ada. Kemudian pendanaan. Pada aktivitas pendanaan ini ada investasi pemilik. Nah, kamu lihat pada persamaan dasar akuntansinya. Di sini pada kolom kas ada penambahan modal awal atau setoran modal awal untuk kas sebesar 14.500.000. Sehingga pada laporan arus kas di sini dituliskan. Ya. Kalau sudah kalian tuliskan, dijumlahkan kas bersih dari aktivitas operasi, ditambah kas bersih dari aktivitas investasi, dan ditambahkan kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, jumlahnya ini adalah kenaikan kas. Ya, kalau ada kas di awal periode, maka ditambahkan. Kalau tidak ada, berarti dikosongi. Nah, kebetulan salon jelita ini adalah salon yang baru saja buka, sehingga belum mempunyai laporan keuangan yang terdahulu. Kalau sudah punya laporan keuangan yang terdahulu, kas di sini pasti akan ada saldonya. Ya, sehingga arus kas bersih pada akhir periode, kas di akhir periode itu adalah sama. Dan kamu lihat kas pada akhir periode di sini harus sama dengan yang ada di neraca. Harus sama dengan yang ada pada persamaan dasar akuntansi yang ada di akhir. Gitu. Ya. Nah, itu review dari tugas salon jelita yang sudah kalian kerjakan. Yang masih ada kesalahan, silahkan direvisi, dibetulkan, kemudian diupload ulang tugasnya. Ya, dibetulkan, kemudian diupload ulang tugasnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.